khususnya ya Kak, kan Kakak udah kerja nih, akhirnya ikut bootcamp gitu. Apa sih benefitnya gitu? Secara fundamentalnya dapat, ibaratnya kayak jadi gerbang utamanya lah kalau kita mau switch karir ya bisa banget. Terutama hal yang berkesan di bimbing itu tadi, hal yang non teknikal ya. Karena kalau teknikal mungkin saya udah agak familiar ya, maksudnya sama bikin pemodelan, let's say kayak gitu statistik. Cuman kalau yang non teknikal itu banyak taunya pasti di bimbing ya. Dan itu memang kalau teman-teman mau switch karir penting banget non teknikal ya, kayak jadi HR tuh nge-reach kita bukan dari sertifikat ya teman-teman. Jadi saya ketika dulu rajin bikin porto justru dari sana banyak dicari ya, sering di DM gitu sama HR. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode kali ini. Dan hari ini kita bakal kedatangan salah satu alumni dari Data Science Batch 2. Jadi udah cukup lama juga ya, karena sekarang kita kalau dibimbing tuh ongoing batch 15 mau ke 16 juga. Dan kenapa sih kita hari ini akan ngebahas lagi tentang Data Science? Karena sebelumnya kita juga udah ya ngedatengin salah satu alumni dari Data Science. Dan kali ini tuh menariknya karena alumni kita ini tuh dulunya dia kerja di BUMN sebagai data scientist juga lah ya, atau data analis gitu yang berbau data science, dan akhirnya sekarang pindah nih ke startup gitu dan dengan posisi yang cukup sama gitu. Dan mungkin kita juga bisa kenalan ya kali teman-teman sama bintang tamu kita kali ini. Halo Kak Suwarti. Iya, halo Safira. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Iya, jadi Kak Suwarti ini teman-teman fun fact datang dari Bandung. Jadi khusus nih buat podcast kali ini Kak Suwarti datang, mungkin juga boleh nih Kak kenalan ya sama teman-teman di sini semua, mungkin backgroundnya, terus juga mungkin kuliahnya gitu di mana, dan sekarang apa aja sih kesibukannya gitu. Oke, thank you ya Safira dan teman-teman di bimbing. Iya nih senang banget ya tuh diundang untuk acara podcast gitu. Jadi thank you banget, makanya udah datang aja gitu walaupun dari Bandung. Iya, nama saya Suwarti gitu. Saya alumni Bootcamp Data Science Batch 2 gitu. Kalau background pendidikan terakhir S2 Matematika di ITB. Terus untuk saat ini data scientistnya di Efficiency. Tapi sebelumnya itu data scientist di Astragrafia. Astragrafia itu konsultan ya. Dan dulu dapat proyeknya di Pertamina Hulu Energi gitu. Mungkin kalau dari Kak Suwarti sendiri nih, kenapa sih akhirnya tertarik nih pengen belajar di bidang data science gitu? Apa mungkin dulu di jurusan matematika adakah mungkin yang menjenggol-jenggol tentang data science dulu gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau sama data science matematika cukup relate ya. Karena waktu aku tesis juga, tesisnya tentang machine learning ya. Jadi sebenarnya kalau machine learning ya agak unik sih. Jadi kayak contoh nih, waktu zaman aku kuliah aku belajar ya, let's say kayak linear regression ya. Cuman kita nyebutnya itu statistik gitu. Cuma pas belajar di bootcamp atau kekinian disebutnya machine learning. Jadi ya kalau waktu aku tesis aku tentang copula ya itu machine learning gitu ya, konsepnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau tentang relate sama data science udah ada gitu sih. Jadi mungkin tertarik sih untuk lebih tepatnya switch ya. Karena dulu kalau di dosen, sebenarnya di dosen juga udah biasa ya kayak sama riset atau ngajar gitu ya. Cuman kalau di akademis itu gimana bikin pemodelan machine learning lama ya teman-teman. Misalnya dalam satu pemodelan bisa sampai 6 bulan atau setahun misalnya. Tapi kalau di praktisi kan enggak ya. Biasanya kita dalam waktu 1 bulan aja misalnya masih ada rilis atau apa pemodelannya. Jadi ya mungkin itu pilihan aja. Mungkin lebih ngerasa passionnya lebih senangnya di praktisi sih gitu. Oh, I see. Jadi teman-teman kalau teman pengen tahu juga, jadi dari Kak Suwarti ini tuh dia abis S2 abis itu langsung jadi dosen matematika ya. Jadi emang backgroundnya wow keren banget. Aku juga kaget tadi ya pas tahu sebelumnya dosen akhirnya switch career juga ibaratnya ke data scientist itu. Dan berarti kalau dari Kak Suwarti sendiri apa sih mungkin ekspektasi dan mungkin realitanya setelah terjun ke dunia data science tuh kayak gimana sih Kak gitu. Apalagi awalnya dosen ya gitu. Kalau misalnya dari bootcamp atau dari dosennya? Dari dosennya dulu dari deh. Dosennya gitu. ya. Sebenarnya kalau dari dosen sebenarnya udah agak berbeda ya. Jadi contoh agak kagetnya mungkin kalau waktu bikin pemodelan di ini ya di kampus ya, itu kan tahapan ilmiahnya banyak banget nih teman-teman. Tapi kalau di di praktisi ya banyak yang kadang sering diloncat ya. Jadi maksudnya karena kalau di praktisi itu beda mindsetnya. Kalau pemodelan tuh kita yang penting adalah bisa solve problem bisnis gitu, nyelesain masalah bisnis gitu. Tapi kalau di akademis itu kan pertanggungjawabannya ini ya, maksudnya uji ilmiahnya dan lain-lain yang kayak gitu-gitu sih. Jadi agak berbeda gitu. Tapi ya
tadi ya maksudnya karena udah paham ya mindsetnya bahwa ini buat yang penting masalah bisnis selesai, nggak peduli pakai pemodelan sederhana atau yang advance gitu ya, yang penting bisa solve problem bisnis gitu, itu sih. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan, tapi mungkin dari awalnya juga karena udah ada basic itu ya tadi tahu tentang matematika, belajar tentang machine learning, jadi lebih mudah juga ya untuk Kak Suwarti. Oke. Iya. Berarti akhirnya kalau dari Kak Suwarti sendiri kenapa sih ingin ikut bootcamp gitu? Soalnya kan udah sebenarnya kalau dari matematika sendiri kalau Kakak mau terjun langsung ke data science juga sebenarnya bisa ya karena udah ada pengalamannya juga gitu. Kenapa sih akhirnya ikut bootcamp? Ikut bootcamp, jadi sebenarnya gini ya, kalau di bootcamp tuh kan materinya lebih terstruktur ya teman-teman. Jadi kayak end to endnya tahu tuh dari misalnya kayak dari awal mesti ngapain sampai akhir gitu ya. Ya mungkin kalau di kuliah misalnya matematikanya dapat, tapi kan kayak programming language-nya misalnya yang kayak gitu-gitu kan itu adanya di bootcamp gitu. Jadi memutuskan ya udah ikut bootcamp seperti itu sih. Oh, oke. Jadi karena mungkin emang pembelajarannya lebih terstruktur. Benar, Betul benar. sih karena Kurikulumnya. ya kita ada silabus, teman-teman yang waktu itu kita juga sempat bahas di podcast-podcast sebelumnya. Kita tuh emang ada tim yang namanya learning design Kak Suwarti, dan memang tim learning design ini tuh yang ngerancang sebagaimana mungkin silabus ini tuh bisa terstruktur dengan baik. Jadi pembelajarannya tuh dari nol sampai akhirnya tuh bisa dipahami sama student dengan baik sih kayak gitu sampai akhirnya final project gitu. Dan berarti mungkin juga next question juga nih Kak Suwarti, kenapa sih akhirnya milih bootcamp di Bimbing? Mungkin kan sebelumnya udah ini ya udah research juga sebelumnya, dan di Bimbing juga waktu itu masih batch 2 gitu ya. Kenapa Kak Suwarti gitu kayak oke, mau take risk nih akhirnya ikut bootcamp di Bimbing gitu? Sebenarnya dulu ada Bimbing tuh ini ya mungkin korban iklan kali ya. Jadi dulu ada ini ya, karena kalau dulu tuh waktu yang batch 2 di Bimbing tuh sampai bilangnya dijamin dapat kerja gitu ya. Itu sih cuman walaupun akhirnya dapat kerjanya tidak lewat job connectornya di Bimbing ya. Cuman maksudnya banyak ada cara penyaluran kerjanya gitu ya, maksudnya kayak ilmu-ilmunya ya terpakai. Kayak contoh mungkin yang paling saya berkesan di bootcamp di Bimbing itu adalah hal-hal yang non teknikal ya. Kayak diajarin dulu mentor saya nih namanya Mas Lis Owen ya. Itu kan ngajarin kayak gimana sih bikin porto yang powerful di LinkedIn gitu ya, di GitHub seperti apa. Itu sih ngaruh banget karena kalau saya pribadi jujur sering ya dicari sama HR gitu. Jadi kadang gak melamar ya, di DM gitu ditawarin. Karena ya tadi the powerful dari portofolio, dan itu dapat ilmunya ya di bootcamp ketika di Bimbing ini kalau cara nge-build ini ya portofolio yang powerful gitu sih. Wow, keren. Jadi emang sih waktu itu kita juga ada salah satu student juga sih Kak yang emang hadir juga ya di podcast kita. Itu bilangnya salah satu yang menariknya itu dari career preparation yang dibimbing ya dari LinkedIn itu yang awalnya nggak ada nih mungkin yang mau nge-DM kita HR gitu, tiba-tiba karena mungkin setelah kita udah ngeganti mungkin about me-nya gitu ya, atau mungkin ya experience kita gitu di LinkedIn, dan mungkin tadi kalau dari Kak Suwarti di bagian portofolionya gitu ya di LinkedIn, akhirnya ada tuh 1-2 HR yang mungkin nge-reach out ya melalui message di LinkedIn. Oke, dan berarti kalau dari Kak Suwarti sendiri juga boleh gak sih ceritain juga mungkin dari setelah mengikuti serangkaian bootcamp di Bimbing itu apa sih mungkin kelebihan atau mungkin manfaat yang dirasain sama Kak Suwarti gitu? Di bootcamp itu tadi ya karena materinya terstruktur, jadi kita ada basic-basicnya. Jadi ya sebenarnya ini dikasih tahu faktanya aja ya teman-teman, sebenarnya kalau ilmu bootcamp sama dunia kerja ya berbeda ya teman-teman. Tapi maksudnya itu untuk fundamentalnya oke, dapat. Tapi kalau teman-teman expect yang materi bootcamp itu akan sama dengan di tempat kerja, itu teman-teman ya itu tuh kurang tepat gitu. Karena di dunia kerja tuh nanti kita akan lebih banyak yang harus kita pelajari teman-teman. Jadi mungkin kalau ilmu-ilmu di bootcamp tuh basic-basicnya aja sih. Tapi ketika di dunia kerja nanti akan yang realnya ya akan banyak yang harus kita pelajarin sih. Kayak contoh misalnya dari misalnya contoh kita mungkin di bootcamp lebih fokus kayak ngebangun model machine learning ini gimana gitu ya, mengecek akurasinya, parameternya. Tapi kalau di dunia kerja yang pertama tuh adalah ininya dulu business understandingnya. Kita lebih banyak ngobrol sama stakeholdernya gitu ya, kayak ini tujuan bikin pemodelan mau ngapain sih untuk bisnis kita gitu ya, mau menyelesaikan masalah apa di bisnis, itu yang kayak mungkin tuh tidak ada di bootcamp gitu ya. Itu hanya adanya ketika kita terjun ke dunia kerja, seperti itu sih. Oke. Gitu. Berarti juga pengen tahu nih, mungkin karena kita tadi ngebahas
bahas ya. Kak Suharti dulu awalnya dari BUMN gitu ya, kurang lebih korporat gitu ya. Akhirnya kenapa sih pindah ke dunia startup gitu dari data Fishary scientist-nya? ya. Saya kalau pertama tadi ya, karena saya tuh asli orang Bandung, rumah di Bandung, dan Fishary juga kantornya di Bandung ya, dan Fishary full WFH gitu. Jadi ketika dapat kesempatan di Fishary ya udah ambil gitu ya. Cuma mungkin kalau ada perbedaannya, iya ada ya teman-teman. Jadi kalau misalnya BUMN kan gimana? Mungkin secara birokrasinya lain ya. Tapi kalau di startup mungkin kita jadi kayak lebih cepet lah, maksudnya kalau misalnya mau lebih mudah mungkin secara birokrasi ya, kalau teman-teman mau diskusi sama leadnya misalnya, sama lead data scientist-nya kayak gitu-gitu sih, lebih luas di startup. Oke, menarik. Dan berarti mungkin balik lagi ketika dari Kak Suharti sendiri ikut bootcamp gitu ya, mungkin ada gak sih cerita-cerita yang menarik gitu selama bootcamp yang bisa di-highlightin teman-teman, siapa tahu pengen tahu gitu. Iya, senang sih karena waktu bootcamp di Biming itu kan weekend ya. Itu dan lumayan ya, berapa jam kan, sekarang masih gak kayak gitu, dari 9 pagi atau sampai sore ya. Iya betul. Kayak gitu kan. Tapi ada jeda ya biasanya. Ada jeda, iya. Ya itu sih senang sih sama teman-temannya. Dan itu kan kayak teman-teman orang-orang data tuh FYI aja nih, di data di Indonesia tuh masih sedikit kan talentnya. Setuju. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya kenal sama teman bootcampnya, nanti kalau udah di dunia kerja ya itu lagi. Maksudnya orang-orang data ya. Makanya sampai sekarang pun kan yang sama teman-teman di Biming ya, maksudnya kalau di data ya ketemunya itu lagi ya, maksudnya ketemu sama mereka lagi gitu kan. Banyak yang terjun ke data juga. Jadi ya serunya tuh membangun koneksi juga sih teman-teman. Terus kalau waktu di bootcamp ya serunya mungkin serunya kalau misalnya ngerjain portofolio yang kayak gitu-gitu ya. Seru sih kayak gitu ya, karena harus bagi waktu juga, karena waktu itu saya masih ngajar juga sih. Waktu gitu masih sih. jadi dosen juga ya Kak Suharti? Jadi masih ngajar kayak gitu posisinya sih. Wow, keren banget. Dulu pas bikin portfolio itu gimana tuh Kak dulu prosesnya? Mungkin sama mentor atau mungkin sama teman-teman atau mungkin kelas manager tuh gimana sih dulu pembangunan portofolio ini? Ya, ini kalau yang beda ya, kalau tugas portofolio yang biasa dengan yang final project ya. Karena kalau final project memang ada mentoringnya ya. Beda ya? Beda, ada mentoringnya ya. Jadi sebelum capstone project atau final project itu memang ada tugas portofolio mandiri waktu itu ya, dari Mas Luis Owen ya. Ada gitu-gitu bikin, itu sih banyak riset ya, kayak misalnya dari ngolah-ngolah datanya kayak gimana. Tapi kalau waktu yang final project memang ada mentornya kan ya. Waktu itu saya tuh mentoring sama Mas Calvin. Itu ya, Mas Calvin ya dulu mentornya, Mas Calvin. Gitu jadi sih. Berapa lama tuh Kak kalau bikin kayak final project dikasih waktu? Dulu lupa ya, sebulanan kali ya dulu. Sebulanan ya. Iya, sebulanan. Dengan jadwal yang cukup ketat ya berarti, sambil ngajar, terus habis itu sambil ngerjain final project gitu ya. Kalau boleh tahu juga nih Kak, siapa tahu teman-teman pengen tahu di sini ya, final project yang dikerjain dari Kak Suharti itu apa sih gitu? Dulu tuh saya ambil tentang customer segmentation, menggunakannya dua, ada pendekatan RFM pemodelannya sama machine learning clustering K-means seperti itu. Gitu sih. Dan kebetulan dulu karena mentornya Mas Calvin tuh ya dari Gojek, jadi beliau kan mungkin udah advance ya, jadi waktu pas diskusi yang final project sempat nanyain, dan ya Mas Calvin ya inilah ngasih feedback yang bagus gitu ya, jadi terinspirasi lah, maksudnya bagus jadinya hasilnya gitu sih. Iya benar, karena mentornya juga biasanya kita dari tech company yang emang kerjaannya tuh udah profesional lah ya untuk mentor-mentornya, makanya student-student kita ya kita harapkan juga nantinya bisa kerja sesuai dengan yang diinginkan gitu ya sebagai data scientist nantinya. Berarti mungkin juga kita mau lanjut nih Kak ke next question ya. Dari Kak Suharti sendiri mungkin benefit apa sih yang dirasain setelah ikut bootcamp, khususnya ya Kak, kan Kakak udah kerja nih gitu, terus akhirnya ikut bootcamp gitu. Apa sih benefitnya gitu? Padahal kan udah kerja ya, ngapain lagi ikut bootcamp? Karena rata-rata kalau bootcamp di Biming tuh ya karena emang pengen penyaluran kerja ya gitu. Tadi ya mungkin karena dari bootcamp kan kita jadi bisa switch karir ya, kalau yang memang mau switch karir ya. Jadi ya walaupun ya secara fundamentalnya dapat ya, ilmu fundamentalnya ya. Walaupun again ketika teman-teman tempat kerja akan banyak yang harus dipelajari, tapi ya secara fundamentalnya dapat, ibaratnya kayak jadi gerbang utamanya lah kalau kita mau switch karir ya, bisa banget. Terutama tadi sih kalau saya masih hal yang berkesan di Biming itu tadi hal yang non teknikal ya, karena kalau teknikal mungkin saya udah agak familiar ya, maksudnya sama bikin pemodelan, let's say kayak gitu, statistik. Cuman kalau yang non teknikal itu banyak taunya pasti di Biming ya, dan itu memang kalau teman-teman mau switch karir
penting banget, non technical ya, kayak gimana biasanya jadinya HR tuh nge-reach kita bukan dari sertifikat ya teman-teman gitu ya. Bukan dari sertifikat ya malah ngaruh biasanya. Ya, karena nggak menarik kalau bagi HR karena sertifikat tuh orang udah banyak ya. Tapi kalau kata Mas Owen dulu ya, portofolio itu kan proof ya, bukti dari teman-teman yang teman-teman ketahui itu apa ya lewat portofolio gitu. Jadi saya ketika dulu rajin bikin porto justru dari sana banyak dicari ya, sering di DM gitu sama HR ditawarin pekerjaan di sana di sini di data science gitu sih. Wow, berarti dulu kalau Kak Suwarti setelah nggak dapet DM itu ada nggak sih mungkin yang akhirnya kerja di situ? Kalau yang di Astra DM. ini bukan lewat DM LinkedIn ya, tapi maksudnya ada yang sempat mengikuti beberapa prosesnya, tapi akhirnya saya itu memutuskan memilihnya di Astra gitu. Oke. Berarti kalau dari Kak Suwarti sendiri juga boleh nggak sih mungkin ngasih tanggapan nih mungkin ke teman-teman ya, bagi orang-orang yang udah mungkin berkecimpung ke dunia industri tapi pengen tetap nih ikut bootcamp tuh kayak gimana sih? Soalnya kan Kak Suwarti udah kerja tapi akhirnya tetap ikut bootcamp gitu. Menurut aku kalau bootcamp di Biming cukup tepatnya waktunya weekend ya, karena nggak semua bootcamp kayak gitu ya, ada yang di weekdays juga. Jadi maksudnya tinggal ngebagi waktunya ya teman-teman, karena kan pasti teman-teman udah ada prioritas di tempat kerja juga. Setuju. Tapi maksudnya kalau teman-teman emang keinginan switch career tinggi, pasti bisa sendiri sih ngebagi waktu nantinya. Tapi cocoknya ya kalau yang weekend kayak di Biming weekend ya setahu saya. Weekend. Itu cocok sih kalau ada yang buat yang udah kerja ya kayak gitu, itu cocok banget sih gitu. Jadi masih memungkinkan kalau teman-teman memang pengen opportunity yang lain gitu ya, ke switch career ya bisa banget gitu, ikut bootcamp itu membantu sekali sih seperti itu. Setuju. Dan kalau misalnya dari Kak Suwarti sendiri, menurut Kak Suwarti gitu ya, prospek kerja dari data science tuh kayak gimana sih gitu? Ya seneng ya, maksudnya teman-teman kan mungkin sekarang banyak orang kayak dream jobsnya tuh sekarang data scientist ya. Ya karena saya sendiri mungkin merasakan iya kalau saya memang pertama passionnya ya suka gitu, dan juga memang prospek karirnya menjanjikan ya. Kalau sekarang kan bukan hanya startup yang mencari data scientist ya, bahkan tadi sekelas Pertamina, BUMN atau kementerian, setahu saya kemarin waktu lihat hiring Telkom ya buka, itu juga banyak posisi data scientist disediakan ya. Jadi maksudnya prospek kerjanya menjanjikan sih teman-teman kayak gitu. Setuju sih teman-teman. Jadi emang mungkin dulu mikirnya data science tuh apa sih gitu ya, kayak aduh kerjanya ngapain sih, padahal sekarang bukan hanya startup yang tadi Kak Suwarti bilang ya, kayak misalnya korporat-korporat yang kayak bank aja tuh sekarang butuh data science karena mereka tuh akan gimana ya, akan nge-generate mungkin beribu-ribu data gitu ya kan, nggak mungkin itu dengan mungkin se-easy Excel tuh nggak mungkin. Jadi harus ada teman-teman data scientist atau mungkin business intelligence dan ya teman-teman ya yang lainnya yang emang ngebantu buat ngesortir data-data tersebut gitu, karena mungkin pingsan juga kali ya Kak kalau misalnya nggak pakai data scientist ini. Jadi teman-teman kalau misalnya emang pengen kerja sebagai data scientist tuh menjanjikan banget sih menurut aku juga. Dan kalau mungkin dari Kak Suwarti sendiri juga boleh nggak sih cerita dulu mungkin tadi udah sempat kayak disebut ya tentang kakak yang berkecimpung awalnya di dunia korporat terus habis itu sukses jadi data scientist. Jadi dulu kalau boleh tahu ikut bootcamp dulu atau di Astra dulu sih Kak waktu itu? Ikut bootcamp, ikut bootcamp ya. Ikut bootcamp dulu bootcamp baru dibimbing. Astra. Iya baru ke Astra. Terus abis itu gimana tuh Kak dulu prosesnya dari setelah bootcamp bisa ke Astra itu? Dulu tuh sebenarnya itu dari ini juga ya, dari dulu teman satu bootcamp tuh seangkatan ya, namanya Arif tuh, bootcamp data science batch 2 ya. Dulu dapat info dari Arif sih. Jadi kalau nggak salah malah Arif tuh udah keterima duluannya di Astra, tapi Arif memilih company-nya dia yang sekarang gitu, dia nggak ambil tuh. Terus ditawarin ya udah coba ikut tesnya dan lolos gitu sih. Oke. Dan berarti kalau dari tempat kerja kakak juga nih ya, dari dulu di mana Astra ya, terus habis itu sekarang di Infisheries, gimana sih rasanya menjadi wanita gitu yang bekerja di bidang science, technology, engineering, and math gitu, apalagi biasanya kalau data scientist tuh cowok gak sih Kak? Biasa cowok atau mungkin kayak IT gitu biasanya cowok gak sih gitu? Biasanya gitu ya. Tapi kalau di Infisheries saat ini ya di tim saya ya, data scientist tuh kita emang ya sih ada yang berapa 4 ya, perempuannya 2 sih ya, perempuan 2 untuk data scientist ya. Tapi kalau data analis atau BI agak banyak sih ya, maksudnya ada. Pertama gimana ya, mungkin kenapa mindsetnya, karena mungkin biasanya mindsetnya anak IT gitu ya, atau IT itu kan cowok ya.
Enggak sih, maksudnya ya udah pede aja, maksudnya kalau emang kitanya bisa gitu ya nggak kenapa-napa, bisa kok maksudnya. Banyak kok maksudnya data scientist yang perempuan gitu ya, yang ternama juga banyak sih kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya maksudnya enggak kok, mereka kalau kayak apa ya, kesempatan bekerja enggak yang kayak apa istilahnya ada perbedaan gitu ya, diskriminasi Setuju. gender enggak sih kalau misalnya di data oke gitu. Walaupun Seperti itu ya. challenging gak sih Kak gitu sebagai perempuan gitu kerja di bagian Challenging. data science Data. ini? Data. Sebenarnya mungkin orang mikirnya kayak oh IT tuh cowok. Padahal yang nemuin programming language perempuan loh, teman-teman cari aja ya. Yang menemukan programming language itu ahli matematikanya perempuan bukan cowok. Oh iya kah? Makanya programming language harus dipahami kan. Iya benar. Ya gitu sih teman-teman. Betul. Ya. Wow, keren sih. Tapi emang mungkin aku juga impress banget sih sama Kak Suwarti ya, karena dulu S1 matematika, terus kalau menurut aku ya matematika murni itu adalah apa namanya jurusan yang kayak susah banget deh kayaknya. Terus biasanya ada levelnya atau career path-nya. Biasanya awalnya data scientist ya Kak. Mungkin correct me if I'm wrong ya teman-teman. Jadi ada biasanya data scientist, terus habis itu ada levelnya senior data scientist, terus biasanya ada data scientist lead atau mungkin principal data scientist, terus juga biasanya ada senior data science lead, terus habis itu ada senior principal data scientist, terus ada assistant VP of data science, akhirnya sampai ke VP of data science. Jadi udah sampai VP ya kalau misalnya di perusahaan. Biasanya kalau yang udah ada VP data science tuh di perusahaan yang kayak gimana sih Kak? Di Efficient sekarang ada ya. Oh ada. Ada Oh, berarti VP-nya. sepenting itu ya data science di Efficient sekarang ya? Iya, di Efficient Biasanya ngolah data yang kayak gimana sih Kak kalau misalnya di Efficient saat ini? Mau data apanya dulu nih? Apa yang Kakak kerjakan? aku kurang tahu juga nih. Mungkin kalau misalnya secara pemodelannya nggak bisa di spill ya, Oh iya, karena betul, itu kan betul. terikat NDA ya. Tapi mungkin ya berhubungannya tadi kalau saya kebagian di Efficient kan banyak ya, maksudnya bisnis unitnya banyak. Saya kebagian di enterprise sih, data scientistnya enterprise. Jadi mereka kayak contoh ada Efficient Mall, misalnya Efficient Fresh, dia punya data scientistnya sendiri-sendiri gitu. Saya kebagiannya di enterprise-nya si data scientist gitu. Wow, keren. Jadi emang kalau karir path data scientist ini emang udah ini ya, udah maksudnya udah luas. Jadi nggak perlu takut teman-teman bagi yang emang pengen switch career atau mau kerja di bagian data science tuh ya emang segitu besarnya untuk prospek kedepannya ya Kak, betul. Dan mungkin kalau dari Kak Suwarti juga nih mungkin boleh nggak sih nge-spill ya teman-teman kenapa sih penting untuk ngikutin bootcamp juga khususnya dibimbing ya. Apalagi bagi yang minat nih pengen ikut buat kerja di bagian data science gitu. Iya sebenarnya kan teman-teman kalau tahapan belajar dulu sebelum saya ikut bootcamp sempet ya mencari-cari sendiri. Misalnya let's say belajar di Udemy kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya belajar di Udemy itu kayak butuh kitanya harus orang yang disiplin tuh. Karena kalau Udemy kan ya udah kapan-kapan kita belajar ya udah mau gitu ya. Tapi kalau bootcamp kan mau nggak mau ya dari jam 9 sampai jam sekian. Jadi disiplinnya tuh masalah disiplin waktunya. Terus juga kadang kalau belajar sendiri tuh kadang kita nggak tahu arahnya ya. Maksudnya kayak ini udah belajar ini apa ya materinya ya. Tapi kalau di bootcamp kan ya udah ada tim kurikulumnya, kita ngikutin gitu. Dan mereka biasanya kan ngeracik kurikulum juga udah diskusi sama para praktisinya yang lebih paham ya. Gitu sih. Jadi lebih terarah aja belajarnya gitu sih teman-teman. Kalau kenapa ada bimbing mungkin menurut saya bagi saya cocoknya weekend ya. Mungkin kalau teman-teman juga yang mahasiswa kan kalau weekday-nya sibuk juga ya atau udah kerja. Ya, mungkin cocok sih di weekend kayak gitu sih. Iya benar sih Kak Suwarti tadi ya. Kalau misalnya kita memang di bimbing sendiri silabus itu kita tuh selain ada emang tim learning design, kita tuh biasanya paling awal tuh sebenarnya ngomong ke company ngomongnya tuh ke company dulu Kak. Jadi karena emang kita ada hiring partner sama hiring company kan biasanya yang paling penting itu kita pengen nyalurin kerja kan ke mereka ya. Jadi biasanya kita nanya juga nih requirement emang yang orang data scientist tuh yang mereka butuhin tuh yang kayak gimana sih. Nah terus habis itu baru deh tuh ke mentor-mentor biasanya. Nah makanya kita tahu nih pembelajarannya sedemikian rupa biar ya teman-teman di sini juga nanti bisa kerja di perusahaan-perusahaan yang seperti nanti misalnya mentornya kerjanya misalnya di company ABC, nanti teman-teman juga bisa tuh kerja di situ gitu. Semoga ya. Dan kita juga biasanya dari tim learning design akhirnya akan ngobrol juga nih ke customer. Jadi emang ada journey-nya sih. Jadi company dulu, terus habis itu ke mentor, terus habis itu ke customer. Jadi kita bikin learning journey yang emang ini sih teman-teman emang terstruktur gitu. Jadi Kak Suwarti tadi kan kita udah ngebahas juga ya kenapa sih teman-teman di sini harus ya mungkin ikut bootcamp mungkin atau bootcamp khususnya dibimbing ya bagi yang minat di bidang data science. Nah mungkin kita juga ada pertanyaan menarik juga sih Kak. Mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir ya sebelum kita penutupan. Mungkin apa sih teman-teman di sini kan pengen tahu juga ya tadi prospek
aspek karir udah sempet kita sebutin, karir pathnya udah sempet kita sebutin. Tapi kadang ada suka juga yang mikir data scientist sama data analis tuh apa sih perbedaannya? Karena jujur customer itu kadang suka bilang, Kak aku mau belajar data, mau jadi data analis gitu. Kita adanya kelasnya data science gitu. Terus kayak mereka bingung apa sih bedanya gitu. Mungkin boleh gak sih Kak sedikit dijelasin juga nih? Sip, ini nice question banget ya, karena mungkin sekarang banyak orang yang masih salah persepsi ya teman-teman. Jadi tadi misalnya kadang ada ya anggapan yang masih data analis tuh di bawahnya data scientist gitu aja, persepsinya udah keliru ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya data science tuh ilmunya dan itu penerapannya bisa luas banget gitu. Misalnya contoh nih tadi ya teman-teman, misalnya kayak Safira ya kuliahnya di HI nih, misalnya Safira tertarik di HR. Kalau kemudian mendalami data science nanti bisa namanya ada people analytics. Atau misalnya ada teman-teman backgroundnya dari orang marketing nih, kemudian belajar data science bisa nanti naik ada jabatannya beda ya, namanya marketing analis. Itu beda, dua hal yang berbeda. Sama juga dengan data scientist, data analis, data engineer itu punya perannya masing-masing. Gak ada yang mana yang lebih hebat gitu ya. Kalau misalnya data engineer itu dia lebih kayak arsiteknya gitu, yang mengatur database kayak pipeline ya. Ini database misalnya yang data structure, unstructure kemana nih. Tapi kalau data analis dia lebih kayak mengeksplorasi data, ingin lihat yang terjadi sekarang tuh apa gitu. Tapi kalau data scientist dengan setelah dieksplorasi data dia bisa melakukan kayak bikin pemodelan, memprediksi gitu ya. Itu kedepannya kayak gimana sih, yang tadi salah satunya mungkin menggunakan machine learning. Karena kan machine learning itu sederhananya mesin yang belajar ya, dia belajar dari historical, kemudian dia bisa menebak nih kira-kira di masa depan apa yang akan terjadi, kayak gitu-gitu sih. Jadi punya perannya masing-masing gitu, dan semuanya keren, maksudnya nggak ada yang apa ibaratnya data analis di bawah data scientist ya atau enggak kayak gitu sih. Jadi sebenarnya dia punya perannya masing-masing kayak gitu. Atau tadi ya data science tuh penerapannya luas. Makanya kalau teman-teman dengar kok bisa ya orang yang nggak ada background IT jadi data di bidang data, ya bisa banget kan, data science tuh ilmunya penerapannya luas banget ya sih. Kayak gitu sih teman-teman. Wow, keren. Jadi Kayak emang gitu. kalau tadi data scientist itu lebih ke memprediksi ya tadi untuk di masa depan, sedangkan kalau data analis itu lebih ke melihat penerapan sekarang ya. kerjaannya yang sekarang. Dan Melihat emang sekarang. ternyata mungkin udah divalidasi juga ya sama Kak Suwarti, emang ternyata penerapan data science itu ya emang gak harus dari bidang IT ya, emang semuanya bisa. Buktinya tadi misalnya dari HR pun ternyata kalau misalnya ternyata habis ikut data science gitu bisa jadi people analytics ya, gitu. analytics. Jadi itu bikin pemodelan juga ya people analytics ya. Bisa seperti misalnya memprediksi apa kayak KPI, itu menggunakan machine learning juga. KPI itu bisa pakai bisa machine learning gitu ya. Jadi teman-teman maksudnya ya data science tuh kan bahkan kalau berdasarkan ini ya, mungkin teman-teman pernah baca dia tuh di masa depan bakal jadi kayak Excel-nya. Excel-nya tuh maksudnya gini, teman-teman kan sekarang berbagai background anggapannya Excel tuh bisa ya dipakai berbagai bidang. Nah data science pun seperti itu, dia penerapannya luas gitu. Jadi makanya diprediksi di masa depan ya akan demand-nya tinggi ya data science. Kayak gitu sih. Wow, keren. Jadi emang sih ya teman-teman, emang kuliah non IT itu ya bisa. Walaupun sebenarnya waktu itu pernah ya Kak, aku juga dapat cerita juga sih dari student, dia awalnya ikut kelas data science, tapi dia kayak ya ampun ternyata kok ini banyak coding ya gitu. Emang benar ya Kak banyak coding di dalam di dalam bootcamp data science ini? Sebenarnya kalau data science kan fundamental ilmunya 3 ya. Itu adalah computer science atau programming language, terus ada matematik statistik dengan ilmu bisnis gitu. Jadi ya, tapi sebenarnya teman-teman jangan kayak takut ya bahwa aduh gimana nih tadi ya berat misalnya codingnya. Karena sebenarnya ada ada cara trik belajarnya. Jadi ya kita fokusnya adalah yang di data science-nya. Let's say nih programming language. Nggak perlu semua teman-teman pelajari C++ lah, JavaScript, nggak perlu, karena yang banyak dipakai di data science adalah misalnya Python, SQL atau R. Jadi ada triknya. Atau statistiknya nggak perlu teman-teman sampai seluas aja gitu di kampus ya semua dipelajarin, enggak kan. Maksudnya statistik yang berhubungan sama data science aja gitu ya. Misalnya kayak bagaimana mencari distribusi, misalnya kayak gitu, outlier, kayak gimana ya, kayak gitu-gitu. Cara menghandle outlier ya. Jadi ada misalnya spesifik khusus yang dipelajari di data science. Jadi nggak perlu semua. Jadi jangan takut maksudnya. Atau misalnya kenapa sih bisa yang sukses yang non IT? Ya seperti itu, trik belajarnya memang difokuskan untuk hal-hal yang data science seperti itu. Belajarnya fokus gitu. Oh jadi makanya nggak harus belajar bahasa pemrograman yang setinggi yang itu ya? Enggak, coba tanya deh kalau iya ya. Kalau teman-teman yang udah pernah belajar yang programming language yang advance ya misalnya, atau yang udah bukan advance ya, saya sebutnya absurd mungkin ya tanda kutip ya. Karena banyak banget ya bahasa pemrograman tuh kayak ada yang baru golang banyak banget gitu, JavaScript. Tapi kalau Python tuh manusiawi banget gitu. Maksudnya mudah dipahami ya. Kalau Python tuh kayak gitu lah. Manusiawi tanda kutip ya, mudah dipahami lah bahasa pemrograman. Mungkin dari yang lainnya lebih mudah gitu. Jadi machine
learning ini salah satu yang memang kita harus pelajari itu ya machine learningnya aja kali ya mungkin. Enggak juga ya, pemodelannya mungkin ya, salah ya? satunya mungkin menggunakan machine learning gitu sih. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman, sekarang udah tahu juga nih kenapa orang-orang yang non IT kok bisa sih akhirnya kerjanya di bagian data science, karena ya emang tadi acaranya bisa jadi people analytics, terus habis itu tadi misalnya manajemen jadi marketing bisa ke marketing analis dan yang lain-lain gitu ya. Mungkin tadi juga akhirnya kita tahu apa perbedaan data scientist, data analis gitu. Emang ternyata porsinya emang ada beda-beda. Jadi teman-teman di sini juga kalau yang mau switch karir itu berarti banyak ya opsinya teman-teman. Makanya background apapun itu bisa belajar data scientist karena nanti ada khusus ininya sendiri ya, profesinya sendiri tadi ya. Betul. Dan berarti mungkin juga menutup juga nih Kak, ada nggak sih kesan-pesan mungkin pesan-pesan gitu ya buat student atau mungkin student yang belajar dibimbing sekarang atau mungkin calon student yang lagi nonton video ini yang udah mungkin lagi kerja juga sekarang ngerasa kayak jenuh, pengen switch career gitu, pengen milih bootcamp dibimbing, itu ada gak sih gitu mungkin pesan-pesannya? Mungkin kalau yang lagi sekarang ya, yang lagi ongoing nih, lagi jalan ya, maksudnya nikmatin aja teman-teman ya prosesnya ya, maksudnya bootcamp. Tapi again saya maksudnya ingin kasih tahu lagi teman-teman, jangan kayak nganggap oh udah bootcamp tuh udah yang ngerasa cukup ya dunia kerja nanti kayak gini. Enggak, tetap aja nanti di dunia kerja banyak yang harus dipelajarin gitu ya. Cuman untuk secara fundamentalnya dapat tuh dari bootcampnya kalau basic-basicnya. Jadi ya tetap dipelajarin aja. Tapi maksudnya kalau di data science tuh harus mindsetnya never stop learning gitu ya. Jadi karena data science tuh dia selalu berkembang ya. Mungkin contohnya waktu saya di bootcamp mungkin lebih banyak machine learning, sekarang kan udah banyak berkembang ke deep learning lah, ke cloud lah. Jadi yang kayak gitu. Itu artinya teman-teman yang mindsetnya harus yang selalu mindset pembelajar ya kalau di data science. Dan buat teman-teman mungkin yang baru misalnya baru mau tertarik ya, yang maksudnya don't worry, teman-teman jangan takut kayak tadi codingnya berat, karena dia maksudnya ada yang triknya kayak harus ada spesifik data science mana yang harus dipelajari gitu, ada trik-triknya sih. Jadi teman-teman bisa banget dari berbagai background, dan udah terbukti sih temen saya maksudnya banyak ya, maksudnya masih banyak banget yang backgroundnya non IT dan sukses. Atau tadi mungkin ada pertanyaan sekilas ya kayak kok masih banyak, kenapa orang data masih sedikit ya. Ini sekilas aja nih teman-teman, kalau data science luar negeri ya banyaknya adalah S3 ya teman-teman. Banyaknya diisi yang posisinya setara S3 ya kalau di data science luar negeri, data scientist ya. Tapi maksudnya di Indonesia tuh maksudnya talentanya masih terbatas, artinya teman-teman masih berkesempatan banget tuh untuk jadi data scientist atau data analis, pokoknya di bidang data masih terbuka lebar sih, karena demandnya tinggi tapi yang punya talent itu masih terbatas sih. Wah, gitu. Setuju sih. Aku juga masalahnya ini sih Kak, menarik juga tadi ya tentang S3 ya kalau data science gitu ya. Karena aku juga tahu kalau misalnya di luar negeri tuh mereka bahkan ada sampai jurusan ya business intelligence gitu. Sedangkan kalau kita mungkin di Indonesia adanya bootcamp ya. Jadi mungkin kenapa teman-teman di sini kita gencarkan mungkin kalau pengen jadi data scientist ya ikutnya bootcamp, karena mungkin belum ada di provide itu ya. Semoga mungkin nanti kedepannya ada ya di Indonesia. Sebenarnya udah ada ya. Wah, beberapa ya? Kampus sudah ada membuka prodi data science ya sebetulnya. Semoga nanti semakin luas ya, bener ya Kak. Jadi biar kita selain mungkin ada beberapa opsi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen dari awal data science sudah bisa ikut kuliahnya, terus juga mungkin yang pengen ngerasain real case juga sebenarnya bisa ya melalui bootcamp gitu, karena nanti mentornya juga biasanya dari praktisi profesional. Jadi nanti teman-teman bakal dapat real case dan dilatihnya sama mentor-mentor yang udah profesional, dan juga nanti biasanya kita ada final project yang real case juga gitu di bootcamp. Oke. Menarik Kak Suarti, thank you banget berarti ya buat hari ini, insight-nya banyak banget. Kita udah tahu sekarang perbedaan data scientist sama data analis, terus kenapa kita nggak harus takut yang punya background non IT terjun ke dunia data science. Jadi nggak harus yang benar-benar tahu codingan banget juga enggak kok gitu ya. Dan juga akhirnya kita tuh bisa sukses ya. Mungkin Kak Suarti tadi dari matematika sekarang jadi dulu ya jurusan matematika jadi data scientist, dan juga pernah jadi mentor di ini ya Kak, masih jadi mentor masih sampai sekarang masih di kampus Merdeka. Inspiring banget gitu teman-teman. Oke, dan itu aja sih berarti dari episode kali ini ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada request pengen tahu juga nih tentang bootcamp lainnya, misalnya business intelligence dari tadi kita sebutin terus ya, kita belum ada nih Kak podcast tentang business intelligence. Mungkin teman-teman pengen tahu juga boleh nih komen di bawah gitu. Oke, thank you teman-teman hari ini ya udah nonton video kali ini, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube Dibimbing. Dan kalau mau tanya-tanya juga ke YouTube Dibimbing, kalau mau nanya juga ke admin Mila itu juga feel free di dibimbing.id. Oke, bye-bye. Thank you semuanya.